Selamat malam para pemirsa penikmat dunia lain. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Geralitan. Excited. Ini adalah segmen yang paling serius, malah batuk loh. Jumpa lagi bersama saya Geralitan di segmen paling serius di channel ini. Stop ketawa-ketawa bosku, karena ini saatnya mari serius. Gini, gitu. Ya. Jumpa lagi di segmen mari serius. Nah. Gak boleh ketawa, Phil. Iya, orang gua nggak pengen ketawa. Dunia mistis adalah dunia yang seringkali dipercaya masyarakat Indonesia sangat dekat kaitannya dengan Nyi Roro Jonggrang. Di sosial media seringkali banyak orang yang menyebarin video-video mistis. Dan orang Indonesia itu rata-rata percaya gitu. Gampang banget kesebarannya. Gampang banget tersebar penampakan yang terjadi di Indonesia, Phil. Gitu. Karena orang Indonesia itu gampang sekali percaya dengan video-video yang tersebar, video-video tersebar di internet gitu. Contohnya babi ngepet. Oh, yang kemarin yang diusir. Iya, ternyata bukan babi ngepet ya. Itu ternyata babi kampung dibeli di e-commerce, harganya berapa? 4 juta gitu. Enggak, 900.000. 900.000. Terus yang nonton ditagih duit gitu. Ya kan biar balik modal. Kan biar orang percaya. Pakai seatbelt. Biar udah, Ger. Dan kita tak terpisahkan. Sakit, Ger. Dan kita tak terpisahkan. Kena kuncinya. Kita akan melihat sebuah video-video seram yang ada di internet yang konon katanya ada penampakan asli. Itu nyala nggak sih itu rekamannya? Nyala ya? Nggak rekam ya? Jadi kita akan melihat video-video. Jadi menurut pandangan lu, kita akan menilai video ini asli atau palsu. Iya kan? Dan di antara video-video ini kita akan menganalisa sesuai yang sering lu lihat, setan-setan yang lu lihat di kehidupan nyata gitu. Karena Vilo adalah induk dari segala jenis makhluk halus. Video yang pertama ya. Jadi video yang pertama ini ada orang penelusuran horor-horor gitu, Phil. Nih, jadi dia katanya melihat ada sosok bayangan. Palsu. Belum. Udah tadi udah muncul. Belum. Ini langsung aja kita skip ke sini. Ger, yang pertama ada muncul nih, bentar. Nih, bentar deh. Nih. Ada tadi gua udah nonton emang ini udah. Oh iya. Ada yang gitu ya. Iya, palsu banget, tapi serem sih. Itu kayak genderuwo ya. Ada suaranya lagi. Ih, serem banget anjir. Palsu. Menurut lo itu asli atau palsu? Palsu. Karena Pertama, bentuknya terlalu solid. tapi kan kalau tertangkap kamera itu harusnya nggak sesolid itu. Iya, paling transparan kayak Casper. Agak-agak kayak bayangan-bayangan. Mungkin ada shape-nya, mungkin kelihatan bentuknya, cuma nggak bisa kayak gitu. Tadi itu ada bayangan. Tapi kalau kayak gitu genderuwo tuh harusnya genderuwo kan kayak gitu kan. Enggak sih, itu Lu pernah lihat genderuwo nggak? pernah, cuma lebih tinggi, lebih gede, lebih berbulu. Oh, kalau genderuwo tuh kayak bukan itu kayak kain ya tadi ya? Kayak Pakai baju kain, gitu ya? ada bayangannya. Oh, ada bayangannya. bayangannya. Jadi kayak hantu itu tidak memiliki bayangan. Enggak ada kan, mereka nggak ada wujud fisik. Oh, mereka tuh cuman kayak sosok gitu kali ya? Jiwa, energi. Bayangan. Bukan bayangan. Jiwa, energi. Oh. Mereka tuh nggak ada wujud fisik. Jadi begitu cara membedakan video setan beneran sama setan bohongan. Iya, karena kalau memang bisa terlihat fisik kayak gitu, ya tidak ada orang-orang ateis. Oh, betul. Kayak kita tahu lah, beberapa channel di YouTube itu emang kayak sengaja menaruh setan gitu kan. Betul. Biar banyak viewers gitu. Betul. Apalagi channel-channel lu tau gak sih yang kayak menelanjangi kuntilanak merah. Nah, tapi dia tuh effort loh. Iya. Menendang kepala hantu buntung. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Atau yang gitu. megang apanya kunti, ada mengkobel-kobel kuntilanak. Iya. Ada sumpah mengkobel-kobel kuntilanak. Kalau ini kan dia masih effort ya, maksudnya beneran. Betul. Tapi ini maksudnya kalau sebagai entertainment doang ya udahlah kan. Anggap aja kita lagi nonton Paranormal Activity. Betul, ya kan. betul. Meskipun
Yang kedua, ada orang lagi joget TikTok. Oke. Ternyata di belakangnya ada sesosok. Oh, TikTok gua nggak percaya. Gitu. Kita Belum lihat langsung. sih, tapi. Kita lihat langsung. Lihat ya. Ulang, lihat. Jadi kayak dijatuhin gitu. Kayak ada jatuh gitu. Strategi TikTok kayak gini tuh rame banget di awal-awal tahun 2021 sama akhir tahun 2020. Tiba-tiba orang-orang bikin video rekaman barang jatuh. Tapi dia melayang gitu, kakinya nggak ada kakinya. Terus kayak di awalnya tuh kayak ada dorongan kain. Ngerti gak sih, kayak ada yang lempar dari atas terus akhirnya nih. kita slow mo ya. Itu tuh kayak dipegang terus dilempar akhirnya balik ke sini. Oh, kayak ditarik set gitu ya. Oh, tapi emang kalau kuntilanaknya tuh kayak gimana? Kuntilanak Kayak gitu, kayak terbang gitu dia. Mereka tuh ada fase berdiam diri. Dia kalau lihat ya dia diam dulu lah. Ngapain sih kunti cuma ngasih lihat kainnya bajunya dong ini. Enggak nakutin enggak. Dia pengen dilihat mukanya juga kalau iya, biasanya kan kunti kalau ganggu tuh pasti at least kelihatan lah badannya atau apa. Itu murni kain doang. Oh, tapi kalau kuntilanak itu sosoknya cewek aja atau mereka tuh kayak serem atau kayak orang aja? Kayak cewek aja. Ada yang rambutnya pendek, ada yang ada mukanya ancur-ancuran. Ada. Lanjut. Yang kedua, nih ada jalan nih. Ada CCTV di jalan. Terus ada orang naik motor. Ternyata orang itu membonceng sesuatu, Phil. Masa? Nah, kita lihat langsung. Coba tebak ya. What? Itu kayak orang biasa. Tuh. Kena baju putih. Tapi dia baju putihnya kayak dia tuh badannya kayak gede gitu loh. Yang gue bilang itu solid, itu terlalu solid. Tapi beberapa kali ada loh cerita tentang kuntilanak yang menumpang di motor orang. Emang itu mungkin terjadi. Emang itu beneran bisa terjadi nggak kuntilanak numpang di motor orang? Kenapa mereka numpang gitu? Kenapa mereka nggak pesan aja gitu pakai Grab atau Gojek? Semua hantu itu punya wilayahnya masing-masing. Betul. Jadi kalau misalnya dia nggak nemplok sama orang, itu dia nggak aman. Dalam artian, misalnya lu mau jalan kemana, lu kan ketemu preman jalan dulu. Cuma kalau dia nempel sama orang itu udah cara paling gampang. Oh, misalnya dia mau pergi ke suatu tempat. Iya. Misalnya nih klaster A. Dia ini tinggalnya di klaster A, tapi dia pengen ke klaster B. Iya, kebetulan searah ada yang dia lewat. kan nggak bisa tuh ke klaster B langsung gitu, nggak bisa Nggak ya? bisa langsung. Karena ada penghuni wilayah. ada penghuni wilayah yang energinya paling gede. Dominan dan paling gede. bisa aja nggak ngasih dia masuk. Itu kayak waktu kita ke Bandung sama Jaxli. Kita pulang-pulang ada yang ikut. Betul. Jadi dia juga duduk doang di belakang. Saya kayak akhirnya kita bilang kan saya, ya udah kalau mau ikut nggak apa-apa, cuma nanti jangan lupa turun. Jadi pas orang itu sampai di klaster B, ya dia stop. Kalau misalnya ternyata jalan nih di tengah jalan di klaster A, terus kayak anjir gua lupa nih ada yang ketinggalan, dia putar balik ke klaster. Dia putar balik ke A. Dia merasa terprank dah. Dia merasa kayak mungkin dia turun lompat ke yang lain. Oh, bisa gitu. Bisa. Tapi ada nggak cara biar kalau di jalan nih, kalau yang senang nonton di jalan biar kita nggak ditemplokin hantu nebeng gitu? Nggak ada ya? Kasarnya audiens tuh nggak tahu dia lagi ditemplokin apa enggak. Oh, jadi kayak sebenarnya nggak perlu mikirin. Nggak usah dipikirin iya, gitu. maksudnya kalaupun ada yang nempel juga ya dia cuma ngikut aja. Beda ya, maksudnya dia nempel buat duduk numpang lewat sama nempel ke orangnya. Oh ya, kalau emang lu misalnya berasanya itu kayak apa ya? Kayak maksudnya kali aja tuh emang dia bukan nemploknya di nggak usah gini. Misalnya nih lu merasa lu ketempelan gitu setelah pulang dari jalan. Emang mungkin itu bukan hantu yang nebeng di jalan, tapi emang lu nya udah ketempelan. Betul. Sebelum lu itu gitu. Bisa juga. Jadi kayak banyak faktor orang ketempelan ya gitu. Betul. Kalau misalnya hantu yang nebeng di jalan ini cenderung tidak terlalu berbahaya ya? Enggak sih. Karena mereka emang beneran cuma pengen nebeng gitu. Tapi untuk misalnya orang-orang yang mungkin lebih sensitif dan bisa ngerasa, pasti banyak juga yang cerita-cerita dia lagi nyetir tiba-tiba ada muka begini lah gitu. Nah itu juga mungkin, itu niatnya yang mengganggu. Oh, itu emang biar kecelakaan yang kayak di tol-tol. Biar nemenin dia di daerah situ ya. Yang tol-tol arah Bandung yang banyak sekali itu. Iya, betul. Jadi buat kalian ingatlah kalau kalian jalan sendirian naik motor di jalan, bukan tidak mungkin ada yang mengikuti kalian di belakang. Betul, dan tetap pasti lebih sering jambret ya sih. Betul lah. Iya. Kalau gue mah lebih takut begal daripada takut ini. Ini di daerah Jawa sana sekarang lagi viral banget hantu lampor. Keranda terbang. Jadi lampor itu legendanya sebenarnya banyak bentuknya gitu, nggak harus keranda gitu. Jadi ada yang namanya. Cuma keranda terbang kalau nggak salah katanya itu pertandanya dia datang. Pertanda dia datang. Jadi lampor itu bisa berwujud bola api
terus bisa berwujud suara-suara. Ada yang bayangan hitam kayak Dementor. Iya, Iya, ada juga. Dan ada juga kayak suara-suara kereta kuda gitu, katanya gitu. Dan jadi legendanya tuh kayak tiap malam pintu warga tuh bakal diketok-ketok. Iya. Diketok-ketok sama lampor. Kalau dibuka atau misalnya orang itu melihat lampor, orang itu akan Meninggal karena dicabut nyawanya. Iya. Jadi ini 11-12 sama Covid seperti ini. Nah, jadi ini ada orang yang ngevideoin dia malam-malam rumahnya diketok-ketok, tapi pas diintip nggak ada orang. Tuh. Nggak ada orang. Orang dia nggak jendelanya nggak nyampe depan pintu. Nggak ada orang. Kita reka ulang di sini juga bisa persis kayak itu. Tapi harusnya adalah badannya sedikit kelihatan gitu. Kan bisa jongkok gini tik. Gue meskipun konten gue bahas hantu, logika juga masih harus jalan. tapi memungkinkan nggak misalnya nih sosok untuk mengetok-ngetok pintu? Memungkinkan tapi nggak segitu, itu rapi banget Ger. Emang kalau mereka tuh kayak gimana? Gue pasti dengar kalau nggak misalnya kuku Digaruh gitu ya? atau pokoknya acak gitu lah, nggak serapi itu. Kalau bukan kayak Enggak. when I'm gone. Misalnya main kapsong tau nggak lu? Tahu. I got a ticket for Berarti lu percaya akan sosok hantu yang energinya kuat banget sampai dia bisa membunuh orang? Kalau itu jatuh bukan hantu. Gue percaya ada sosok spiritual, entitas yang lebih kuat. Tapi memancing kematian ya. Soalnya kan ada kepercayaan yang bilang enggak, hantu itu kan nggak bisa bunuh manusia gitu. Betul, hantu nggak bisa bunuh manusia. Hantu nggak bisa bunuh manusia. Tetapi yang terjadi adalah Mereka bisa memancing. Misalnya orang mau bunuh diri, makin dikomporin. Ayo. Iya. Atau misalnya kalau bisa nggak kayak sakit terus sakitnya diperparah atau Iya. dibuat sakit. Ya bisa. Misalnya kayak orang sakit, energinya diserap. Jadi kan makin lemah. Oh, itu. Misalnya kayak Gitu-gitu anggaplah ya. dia yang harusnya tidurnya fit, tidurnya cukup biar sehat. Energi diserapnya jadi lemas. Dilemas. Lanjut. Jadi ada orang lagi having fun, tiba-tiba ada yang sekelebat lewat gitu. Having fun di mana? Kayak ya gitar-gitaran gitu. Oh, kira having Itu. fun. Wah, kalau itu kan beda video, itu mah di X Hamster. Tapi kalau lu X Hamster atau X Videos? Gua pro Pornhub Premium. Orang itu ada tangannya. Emang hantu nggak ada tangannya? Tuh kita slow mo. Terus ngomong pelan-pelan. Set. Tet tuh. Tangannya. Iya sih. Itu keren banget orang pakai helm. Ini mah orang lagi pulang masjid anjir. Orang pulang masjid habis sholat lu bilang hantu ini. Ini pengen views tinggi tapi nggak ada budget. Hantu juga bete kalau misalnya dituduh-tuduh dikit-dikit hantu gitu ya. Tuh. Emang hantu senganggur itu nampakin diri ke lu gitu? Dia ganggu juga milih-milih kok, nggak sepede banget. Oh iya, hantu tuh ganggu milih-milih. Milih-milih Yang lah. dia pilih apa? Mana yang kalau diganggu akan merespon, mana yang diganggu akan takut. Oh. Mana yang diganggu akan makin tertekan dan menimbulkan energi negatif untuk dimakan sama mereka. Oh, jadi kayak ibaratnya hantu tuh kayak kalau ganggu orang tuh ya pengen cuan juga ya? Pengen cuan juga, kalau ngapain? Ah itu, jadi jangan sok kepedean deh, jangan sok indigo dia lu berasa diganggu-ganggu hantu. Hantu juga milih-milih tahu yang jelek kayak lu nggak mau dia. Kayak adek gue dia tinggal di bawah, maksudnya dia diganggu terus dicari sama dia, hantunya males lah. Nggak diganggu lagi. Iya. Sekalinya adek gue bilang, ih gue lagi diganggu. Pas kita tanya hantunya pas syuting, enggak emang adekmu aja yang ngeliat. Iya. Aku cuma lewat kok. Pas di mediasi ya. Iya, pas di mediasi. Ah, aku cuma lewat. Orang dia yang terlalu sensitif. Iya. Nah terkadang juga gitu, terkadang kayak yang karena kita yang terlalu sensitif, kita bisa menangkap energi mereka. Iya. Padahal mereka nggak benar Iya, mengganggu nggak kita benar gitu. Jadi jangan pede-pede deh lu. Mungkin elunya aja yang habis mens kali Iya. atau elunya yang lagi patah hati. Orang patah hati tuh lu lebih sensitif ya? Iya, lebih sensitif. Iya tuh. Gue punya pertanyaan nih. Jadi ada gue waktu itu lihat di TikTok nih, ada anak indigo. Jadi ada yang bilang, jadi dia tuh kayak jawabin pertanyaan gitu. Nah, jadi dia tuh bilangnya gini, "Bang, kok gue suka sama cowok?" Yang nanya tuh cowok gitu. Terus dia lihat, "Oh, kalau saya lihat kamu ini ditempelin sosok kuntilanak, makanya kamu ini suka sama cowok gitu." Terus gini, dia tuh jelaskan, makanya kenapa beberapa penyakit yang kayak gitu, yang suka sesama jenis itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Nah, menurut pandangan lo nih, menurut pandangan lo kan nggak harus sama gitu ya.
Menurut pandangan lo, apakah kuntilanak itu kalau menempel di cowok, terus cowok itu bisa jadi suka sama cowok juga? Kira-kira. Jaxli sempat ketempel kunti bawah WC bawah. Jaxli itu yang Kumal ya, Yang anggota Kumal. Nah, efeknya adalah dia sedih. Dia nangis, dia apa? Ternyata memang si cewek ini suka sama Jaxli. Si cewek ini cuma ngeliatin doang. Nah, Iya. Jaxli-nya yang sensitif nangkep perasaannya. Nggak ngebuat Jaxli jadi suka sama cowok. Iya betul. Bener nggak? Jadi Iya. gue sih kalau dari pandangan gue, kalau kayak gitu lu mendingin ke psikolog. bukan ke indigo. Psikolog itu akan bisa menjabarkan kenapa itu bisa terjadi. Misalnya kayak, oh lu suka sama cowok, mungkin semasa kecil lu kenapa? Ada trauma-trauma tertentu. Mungkin ada trauma tertentu, atau mungkin lu kurang sosok entah dari pihak keluarga lu yang mana. Iya. Itu kan lebih make sense. Dan kalau dibilang bisa disembuhkan dengan ruqyah, Hantunya juga bete kali ya, maksudnya kayak kalaupun deket tempelan hantu, orang gue yang sukanya sama lu, bukan gue Iya. bukan gue buat lu suka sama orang itu kali ya. karena itu tuh udah lama banget sih. Mungkin ini faktor orang-orang yang kalau ada orang yang nggak percaya hantu tapi percaya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak udah denial gitu lah, denial nyalainnya hantu bang, nggak apa-apa. Itu dia, gue tuh kadang kasihan lo sama hantu, dikit-dikit lu nyalain hantu, dikit-dikit lu nyalain Iya. hantu gitu. Padahal mah nih misalnya hantu lagi diem-diem aja kayak gini, dia diem aja kayak, hey bitch, shut the fuck up man. Ada loh di YouTube orang yang mungkin dia memang punya permasalahan ya, misalnya sexual orientation-nya beda. Terus akhirnya orang tuanya maksa dia untuk pelepasan. Iya. Itu di istilah Kristen ya, kayak ruqyah gitu Iya. ya. Cuma berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Iya. Akhirnya dia kabur ke luar negeri sama bule. Akhirnya nikah sama bule, hidup Akhirnya dia bahagia. hidup bahagia. Nah, sedangkan di dunia psikolog, setahu gua ya, Iya. di dunia psikolog mereka tuh nggak beranggapan itu penyakit dan nggak bisa disembuhkan. Ya, sebetulnya kira-kira mari serius hari ini. Jangan begitu, ini ketarik loh. Akhir kata dari video ini adalah tidak semua video-video di internet penampakan-penampakan itu nyata ya. Betul. Kira-kira, tapi ada nggak yang nyata? Selama ini yang pernah lu lihat yang paling nyata apa tuh? Ada nggak? Ya menurut lu kayak sampai lu tuh ragu ini asli atau bener? Ada? Atau selama ini yang lu lihat semua palsu aja gitu? Pernah, tapi gue lupa video mana. Tapi pernah. حط هذا الكشاف هون عشان أعرف أصوره بوضوح. Ada tapi jarang loh. Dan yang gue bilang wujudnya tuh kayak Casper, yang Oh, putih-putih dan transparan. Jadi nggak, kalau misalnya terlalu solid tuh udah pasti enggak ya? enggak. Jadi ingat, jangan tergoblok-goblokan media, jangan termakan hoax, apalagi hoax adalah di vaksin ada Bluetooth-nya dan langit kita diracuni, itu jangan dipercaya. Iya, itu bodoh banget. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya. Mari serius.